Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SGP118 yang terinspirasi dari skema box scoop yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Obolus dengan tipe PA1131866MK1SW revisi 0, produksi 12 Maret tahun 2025. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 427,9 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 430 mm. Ukuran magnetnya 250 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 218,7 mm. Ketebalan gasket 10,5 mm, ukuran antara baut 456 mm, ukuran terluar 483 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 457,2 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1200 watt, program power 2400 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensi, mulai dari 35 sampai 3100 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 99 dB. Ukuran voice coil-nya 113 mm atau 4,4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs 34 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,42, CAS 0,44, GMS 10,08, MMS 256,3 gram, GMS 0,08 mm per Newton, BL 25,6 Tesla meter, fast 187,8 liter, efisiensi 1,64%, SD 1256,6 cm persegi, Xmax 14,27 mm. Dan untuk jenis box speaker, ini tentu bisa digunakan untuk box dengan ataupun tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 77,27 atau kita bulatkan di 77,3. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan pada bagian ini, kita juga bisa melihat respon frekuensi dan respon impedansi dari speakernya. Dan ACR untuk saat ini, spesifikasinya itu bisa dibilang jauh lebih akurat. Karena di sini udah menggunakan DS Pro sebagai media pengukurannya. Dan untuk hasil yang ideal, sebaiknya gunakan aja skema yang udah disediakan oleh pabrikan ini. Jika yakin tetap ingin mencoba skema yang akan gua bagikan, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 2400 watt pada minimum impedansi 5 ohm.
Lalu titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 43 Hz. Untuk atasnya nanti boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 130 desibel. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 43 Hz, frekuensi 38 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 42 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya dengan daya 2400 watt, pergerakan udara pada port utama puncaknya diperkirakan sekitar 10,2 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 32 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 900 mili, panjang ke belakang 860 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita fokus ke ukuran internalnya. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 635 mili, ukuran dari tekukan ini 170 mili, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 566 mili, dan karena ini merupakan dudukan dari speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis, di mana satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 323 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 307 mili. Dan untuk port, bukaannya di sini mulai dari 170 mili. Dan akan menjadi 296 mili pada bagian ini. Terakhir ukuran dari tekukan ini ukurannya 277 mili. Kemudian di sini ditambahkan sekat yang bertujuan untuk menambahkan estetika. Jadi ini sifatnya hanya opsional aja. Jadi nanti silahkan di custom aja sesuai dengan selera. Dan hampir lupa, untuk mencegah dinding atas ini bergetar, maka di sini gua tambahkan sebuah sekat dengan ukuran 120 mili dengan tekukan 85 mili di sisi kiri dan kanannya. Sementara untuk handle, ini sengaja gua tempatkan di sini, dan jika lu ingin menggunakan handle triplex seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya.
Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX SGP118 khususnya untuk transducer speaker ACR Fabulous dengan tipe PA 113186MK1SW. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.